Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Linda di channel The Dewa. Dan untuk video kali ini saya akan berbagi cerita kembali tentang update kebun saya di bulan Februari tahun 2023. Oke, ini adalah area backyard ya, yang diisi dengan tanaman hias. Kita mulai dari ujung sebelah sini. Ini adalah cabai cabai hitam apa ya namanya, pokoknya cabai hitam tapi dia ukurannya itu kecil-kecil, mirip sama cabai rawit tapi bulat-bulat. Nah, ini adalah marigold. Sebenarnya dari benih yang saya tanam ini marigoldnya ada tumbuh banyak ya, tapi tidak ada yang berhasil sampai membesar meskipun pada sprouting gitu. Jadi entah disukai banget ini si marigold sama si ciput sama bekicot kayaknya. Jadi hari ini udah kelihatannya nggak dimakan gitu ya, tapi nggak taunya besoknya udah habis, jadi tinggal satu. Nah, ini adalah salah satu cabai hias, tapi dia tuh cabai konsumsi gitu, dia pedas banget. Ada yang tahu ini? Saya tuh lupa ya, ini tuh apa, dia tuh cabai Katokan Toraja atau cabai habanero. Bingung antara dua itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, silahkan komen ya, karena memang saya baru berpengalaman mempunyai tanaman ini hingga berbuah gitu, dan buahnya juga belum matang, kayaknya itu masih muda ya, warnanya masih hijau gitu. Jadi nanti kita tunggu aja, mungkin kalau udah kelihatan membesar atau kelihatan warna tuanya, warna dia saat udah matang, mungkin lebih mudah dikenali. Nah, ini adalah cabai juga. Ini kebetulan musim hujan tapi saya malah banyak nanam cabai ya, karena nggak tahu punya banyak ini. Jadi cabai yang dikonsumsi dan benih cabai yang tidak dikonsumsinya itu banyakan yang nggak dikonsumsi. Jadi kan sayang kalau nggak dikonsumsi, jadi dijadikan benih, lagi jadi akhirnya tumbuh banyak seperti ini, banyak tanaman cabai. Dan alhamdulillah meskipun musim kemarau dia tetap tumbuh subur. Nah, ini adalah terong hijau biasa kayaknya ya, bukan terong putih gitu. Ini di polybag yang nggak terlalu besar, tapi dia bisa berbuah meskipun memang buahnya mungkin nggak maksimum besarnya ya. Ini sudah ada 3 buahnya. Nanti mau diolah, nanti sore mau dimasak. Oke. Nah, di sebelahnya juga ini adalah cabai hitam lagi. Karena ini benihnya itu dari hasil metik gitu ya, kan nggak banyak yang dikonsumsi, jadi dijadikan benih lagi. Dan dalam setiap planter bag itu ada beberapa tanaman, karena memang terbatas ini tempatnya, terbatas planter bagnya. Jadi nggak satu planter bag satu tanaman, tapi terdiri dari beberapa tanaman. Tapi alhamdulillah sih tumbuh-tumbuh aja, meskipun mungkin kurang maksimal kali ya gitu. Nah, di situ ini cabenya ditumpang sari sama kemuning. Nggak tahu aslinya tuh ini tumbuh sendiri atau emang sengaja tanam di sini ya, saya lupa. Cuman emang saya butuh wangi-wanginya sih. Di sini kan kadang suka ada ya suka duduk gitu, suka menikmati tanaman-tanaman sayuran. Tapi mungkin kadang kalau di belakang itu kan ada aja sayuran busuk atau sebelumnya itu kan saya pakai POC. Nah, POC kan kadang baunya itu agak menyengat gitu ya, butuh wangi-wangian. Nah, salah satu itu dari kemuning itu. Ini juga masih area cabai, dan ini adalah pohon tin ya. Nah, ini adalah zinnia yang tumbuh sendiri, nggak ditanam. Kayaknya benihnya itu hanyut gitu dari bunga yang sudah mati, sudah tua gitu ya, mati, lalu benihnya jatuh dan nyangkut di situ dan tumbuh di situ. Tuh lihat, dia nggak di planter bag ya, tapi dia memang di di popping blocknya. Nah, ini
ini ternyata kayak cabai rawit tapi ternyata dia hitam gitu warnanya, jadi cabai rainbow juga kayaknya, atau cabai apa sih nggak ngerti nih. Ternyata cabai hitam tuh ada yang bulat pendek, ada yang panjang juga. Jadi ya itulah, karena memang teledor sih nggak selalu memberikan label pada tanaman-tanaman saya, akhirnya ya kayak gini, jadi nggak tahu itu nama tanamannya apa. Ini adalah cabai lagi yang ditumpang sari dengan tadi itu dengan jahe, dan ini adalah cabai hias lagi. Ini setahu saya white scorpion ya, tapi nggak tahu lagi-lagi pas ngelihat ada piscopetinho, apa kepikiran piscopetinho juga, karena saya pernah beli cabai itu juga gitu. Jadi bingung antara white scorpion atau piscopetinho. Teman-teman ada yang tahu, komen ya, bantu saya biar nggak bingung lagi. Nah, kalau di sebelah sini saya menanam aneka tomat, tapi rata-rata itu kayaknya tomat cherry nih yang di daerah sini nih. Ada tropical ruby kalau nggak salah ya. Ada yang apa sih, pokoknya tomat-tomat cherry gitu, sama ada tomat sayur biasa juga sih, cuman nggak tahu nih, belum berbuah jadi saya belum tahu. Nah, ini ada seledri, ini hasil tanam dari benih ya, sudah subur di situ. Nah, itu karena ada kaladium yang tumbuh, dia juga ada seledrinya tapi nggak maksimal, nggak kayak yang tadi ya. Nah, di sini adalah kali-kali Siberian. Kenapa di dekatnya si kali Siberian ini saya tanamin jinten? Ini jinten ya, ini stekan jinten. Karena itu tuh sebenarnya ikhtiar saya untuk menjaga kali-kali saya untuk bisa tumbuh sampai besar gitu. Entah kenapa nih musim hujan kali ini parah banget, bener-bener nggak ada yang bisa hidup. Jadi bukannya nggak sprouting, tapi pada habis dimakan hama gitu, hama siput. Yang paling banyak mah bekicot. Nah, saya lihat kan bekicotnya nggak suka tuh sama tanaman jinten, makanya di sekitar si kale ini saya tanami jinten-jinten tersebut. Kalau ini adalah di sebelahnya ini adalah sweet pepper Italiano. Nggak tahu nih ini tuh yang kuning atau yang merah ya. Jadi saya tuh menanam 2 benih, yang satu adalah warna kuning dan satu merah, sweet pepper Italianonya. Tapi ini yaitu karena dalam satu planter bag isinya banyak, jadi kayaknya nggak maksimal juga tumbuhnya. Jadi buahnya itu nggak terlalu besar. Dan ada satu planter bag lagi yang berisi sweet pepper Italiano yang lebih besar sebenarnya ukuran buahnya, tapi dia itu di bagian tengah itu nggak tahu habis terus sama hama. Kalau nggak sama hama dia busuk, karena memang mungkin karena musim hujan kali ya. Jadi ya sudahlah, biarin aja. Jadi saya biarkan sambil berharap dia bisa sampai matang dan bisa saya ambil bijinya untuk dijadikan benih kembali, karena di sini agak susah cari benih sweet pepper Italiano. Jadi kalau beli itu kan paling cuma dapat 2 gitu. Sementara kan probability-nya kalau 2 tuh kayaknya jarang gitu bisa tumbuh sampai semuanya kalau saya ya yang amatir ini. Jadi berharap bisa dapat benih yang banyak gitu dari tanaman yang saya tanam. Ini adalah tomat cherry ya, yang belum matang itu sudah suka dipetikin sama anak saya yang bungsu. Dia suka banget ngeliat tomat di kebun. Tapi nggak apa-apa, biar itu cara saya untuk mengenalkan dia dengan kebun, biar saya harap nanti besarnya dia juga senang berkebun. Oke, ini seledri lagi. Saya lagi senang tanam banyak seledri ya, karena bisa digunakan untuk berbagai macam masakan dadakan instan kayak nasi goreng, terus mie instan, terus lalapan gitu kan, atau kadang dijadikan infus water aja gitu. Ini adalah PSB yang saya jemur ya, yang saya simpannya di tempat yang kena matahari. Ini juga seledri lagi. Ini tuh tadinya kalau dari hasil semai itu dia biasanya banyak gitu tumbuhnya, dan itu beberapa kali dipecah, tapi makin dipecah dia ternyata makin subur gitu ya. Alhamdulillah. Ini tuh sebenarnya yang di sini juga saya tanam ini yang
kurang sehat itu karena memang di sini kena air hujan gitu, curahan air hujan, jadi nggak tahu jadi pada begitu. Itu tuh yang ditanam tuh cabenya, tapi terongnya tumbuh sendiri gitu. Di saya itu terong terong lalap ungu tuh udah kayak gulma aja karena tumbuh di mana-mana dan bandel banget ya itu. Padahal berbuah terus gitu. Udah dipotong tumbuh lagi. Ini juga masih beberapa seledri ini yang saya tanam. Nah, di sini tuh ada area yang kurang mendapatkan sinar matahari. Dan ternyata selain seledri ada tanaman buah di sini, yaitu tomat yang rimbun. Jadi ternyata tomat itu nggak tahu nih kalau tomat jenis ini itu seperti itu. Jadi dia nggak terlalu kena matahari, tapi dia rimbun. Ini sebagian aja nih yang belum kepetik. Ini tomat cherry ya. Tadinya rimbun banget gitu. Ya jadi tapi memang media tanamnya di situ banyak siput, dan siput itu nggak doyan tanaman tomat, makanya mungkin saya lihat banyak bulir-bulir kayak kascing juga di tempat yang tadi itu. Akhirnya mungkin itu yang menyebabkan si tomat tersebut jadi subur. Ini adalah satu-satunya cincau bulu yang baru saya coba tanam, mudah-mudahan nanti merimbun ya. Ini juga adalah area yang kurang banget mendapatkan sinar matahari dan sangat lembab. Tuh lihat banyak sampah-sampah daunnya ya. Jadi ya karena sangat lembab, jadi ya itu area siput dan bekicot. Makanya di situ saya banyak menanam jinten, menyimpan jinten di sana. Nah, di sini ujung sebelah sini ada beberapa tanaman buah ya, kayak mulberry atau murbei itu, tapi udah mulai meninggi nih, belum sempet dipendekin lagi. Dan sayang juga itu yang dahan-dahan yang tingginya itu lagi banyak berbuah. Ini juga iseng-iseng nanam biji alpukat itu tumbuh, entah kapan dia mau berbunga, dan tempatnya juga kayaknya nggak tahu apa memungkinkan dia untuk berbuah ya. Itu si tanaman alpukatnya. Nah, ini juga lagi banyak banget cabe ya. Itu kenapa saya jadi banyak nanam cabe dan sejenisnya kayak sweet pepper Italiano, paprika, itu karena dulu tuh pernah nanam gitu ya, lagi awal-awal belum punya tanaman cabe sebanyak ini dan jarang berhasil. Jadi kayaknya tuh nggak tahu, pengen dikit-dikit pengen nanam cabe gitu. Ada biji-biji cabe nganggur tak semai gitu, dan pada tumbuh. Kalau udah tumbuh udah sprouting kan sayang kalau nggak dipindah tanam gitu. Jadi akhirnya banyak tanaman cabe. Dan memang kalau di sini ya, di area belakang ini yang survive ketika musim hujan itu ya tanaman-tanaman kayak gini, cabe, terong, tomat gitu. Kalau tanaman-tanaman daun habis, padahal aslinya kan tanaman daun itu suka musim hujan, tapi habis di sini dimakanin siput, dimakanin hama, dimakanin ulat gitu. Tapi kalau kalau cabe, tomat itu enggak terong itu enggak habis dimakan hama kayak siput. Tapi memang resikonya itu kadang suka busuk gitu tuh daunnya, buahnya. Tapi nggak selalu semua buahnya lalu busuk, alhamdulillah. Jadi mungkin misalnya dari 10 buah yang ada di pohon, paling yang busuknya tuh 1 atau 2 gitu, yang 8-nya bisa dipanen, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah ada tanaman bunga ya, tadi ada kenikir, ini juga tomat lagi. Selain tomat di sini ada kangkung juga. Kangkung juga nggak tahu nih, nggak maksimal karena kangkung itu adalah salah satu tanaman yang mudah tumbuh ya, tapi paling disukai juga sama hama-hama. Nah, ini tomat nih kadang ya gitulah ya. Maaf, ini jadi seperti ini. Kadang untuk mencari ajir aja tuh nggak ketemu gitu. Jadi ya udahlah, dibiarin aja tuh sampai menyentuh bagian bawah, karena nggak ada anjir gitu untuk rambatan atau untuk menopang batang tomat tadi. Ini adalah satu-satunya bedengan bukan planter bag atau bukan polybag ya. Jadi ini
bedengannya itu kan, ini kan sebenarnya paving block ya, bukan tanah gitu. Jadi di pavingnya itu saya buat bedengan rice bed kecil. Nah itu tadi yang saya tanami dengan beberapa jenis cabai dan rimpang. Ini juga adalah cabai lagi, cabai hitam. Cabai hitam tuh kayaknya ketika muda aja ya, ketika tua tuh dia sudah tidak berwarna hitam lagi, dia berubah menjadi warna merah. Nah kalau sudah merah itu tanda-tandanya dia siap siap dijadikan benih lagi. Makanya banyak ini cabai hitam karena suka ngelihatnya tuh. Terus apakah tidak bisa dikonsumsi? Bisa, kadang dibikin sambal juga. Cuman kan selain dia ada cabai rawit beneran, ada cabai di sini tuh istilahnya kalau yang pedas banget tuh ada cabai setan juga. Dan saya juga punya jalapeno. Jadi ya kalau cabai hias tuh akhirnya karena nggak dimakan sayang, jadinya dibibitin lagi. Ini tomat cherry lagi sampai karena ditanamnya di polybag kecil, di planter bag kecil, tidak ada penopang, jadinya begitu tuh. Ini juga adalah tadi itu kale, ini ya yang tadi saya bilang tomat cherry yang roboh. Dan ini adalah cabai rawit yang usianya udah 2 tahun tuh. Tapi ya itu tahu kan di video yang sebelumnya saya pernah mengunggah gimana cara saya metik pohon tanaman cabai ini. Jadi kalau yang kelihatan daunnya udah jelek-jelek kayak kena penyakit, kena hama gitu, dan ada buah cabainya, ya udah dipetik sekalian sama batang-batangnya juga. Akhirnya dia tumbuh daun-daun baru, tumbuh buah-buah baru. Nah kalau ini daunnya masih gede-gede ini, tapi kayaknya jenisnya beda atau entah nih, kayaknya buah cabenya tuh agak lebih kecil dibanding yang tadi yang usianya udah 2 tahun. Ini mungkin karena media tanamnya juga nggak terlalu banyak sih, ini pakai planter bag yang lebih kecil dari yang tadi. Nah ini nih bukan tomat, terong ungu yang pada tumbuh sendiri ya. Jadi aslinya saya nanam cabai ini nih di planter bag ini, tapi ada terong yang tumbuh dan mau dipotong juga dia berbuah gitu, jadi ya sayang. Ini adalah tomat tomat mawar ya, tomat keriting. Ini juga dia tuh jenis apa sih yang bisa sampai panjang mau tuh, terminate ya itu. Jadi ini calon bakal buah baru. Itu tuh udah berapa kali dipetikin sama si bungsu saya lagi, karena dia suka banget ngelihat tomat keriting itu. Dia bilangnya pumpkin tomat tapi dia bilangnya pumpkin. Ini juga cabai lagi, ini cabai rawit juga. Itu saking beratnya buahnya sampai doyong-doyong mau roboh gitu. Ini alhamdulillah nih kayaknya saya akan bisa memanen mentimun ya, buah timun dari kebun saya. Ini adalah 2 bakal buahnya, dan sebenarnya ada beberapa hal lagi sih, tapi tuh ada di ada di tempat yang agak tinggi, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah ini adalah cabai jenis longhorn ya kalau nggak salah, yang panjang itu. Ini juga karena memang tumbuhnya tuh nggak maksimal karena media tanamnya sedikit dan kayaknya agak sakit juga. Sebelumnya ada yang tumbuhnya sampai panjang banget itu sih cabai kayak begitu. Itu ya tadi yang beda dengan yang saya ceritakan tadi, yang ada di atas paving block di sini. Karena yang lainnya kan pakainya polybag sama planter bag atau pot, ada beberapa pot itu yang pakai raised bed sendiri. Nah ini juga adalah cabai hitam lagi. Jadi total ada berapa ya cabai hitam di ada berapa polybag yang ditanami si cabai hitam ini? Sepertinya banyak teman-teman. Aduh. Nah kalau ini adalah indukannya nih, indukan yang paling tua, indukan si cabai hitam yang paling tua.
makanya batangnya pun sudah berkayu. Kalau yang lainnya kan maksudnya belum berkayu seperti ini. Tapi dia itu karena sering di pruning akhirnya tumbuh lagi ya sudah, alhamdulillah. Nah beginilah cara saya memindah tanamkan si cabai-cabai yang masih kecil. Jadi di dalam satu satu planter bag ini saya tidak menanam hanya satu, tuh lihat. Jadi kayak berkelompok gitu, terdiri dari beberapa tanaman tuh ya. Jadi dan ya udahlah gitu karena memang gak ada tempat lagi. Jadi ya sudah, nggak apa-apa seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah membesar, kalau masih ada yang gagal tumbuh, baru itu yang akan saya ambilin. Karena kan takutnya malah jadi gulma ya, menghalangi yang udah tumbuh-tumbuh gede gitu. Nah di area sini ada sereh, ada kacang panjang, terus kalau yang di tembok masih itu ya, masih sama, masih telang dan brotowali. Ada jagung juga. Nah untuk kali ini jagung yang saya tanam ini ada yang jagung merah itu ya, yang kayak dan jagung mutiara, dan ada juga jagung manis. Sebagian ada yang saya tanam di area depan, karena di depan sekarang udah boleh ditanemin tanaman-tanaman pangan, sudah diizinkan sama Pak Suami gitu. Ini adalah marigold kuning ya, dan itu kemarin udah sempet yang kayak udah mau mati gitu, tapi masih kelihatan hidup tapi layu gitu. Nah saya potong-potong tuh tadi, akhirnya dari dahan-dahan yang hampir mati tuh marigold tersebut saya tancapkan ke media tanam di planter bag yang kosong, dan alhamdulillah pada tumbuh. Kalau ini adalah cabai hias juga, red fire tuh. Nah di ini adalah ujung yang berisi tanaman-tanaman, tapi ini juga adalah salah satu ujung yang kurang terpapar sinar matahari, karena terhalang ini tanaman belimbing wuluh ini, yang sebenarnya saya tanam di pot tapi alhamdulillah bisa tumbuh besar, dan ini lagi berbuah ya tadi. Belimbing wuluhnya dia mah berbuah terus ya, nggak kenal musim. Nah sudah deh, itu adalah update terbaru dari Kebun Dewa di bulan Februari 2023. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya ya.